Shalom Elehem Besem Hamasia, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak, terima kasih untuk kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bisa sama-sama diberkati Tuhan, diberikan kemampuan melewati akan satu minggu lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biar kiranya firman Tuhan ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Elehem Besem Hamasia. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas tentang satu tema, yaitu pemulihan relasi dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya, apa yang saya harus pulihkan dengan Tuhan? Apa yang saya harus kemudian perbaiki dalam kemudian beriman kepada Yesus Kristus? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, sekaligus untuk mengawali Bapak, Ibu, dan Saudara, bulan Desember sebagai bulan yang benar-benar dinantikan oleh banyak sekali anak Tuhan di muka bumi, bahkan banyak orang, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekaligus untuk mempersiapkan kita mengakhiri akan tahun 2023 masuk ke tahun 2024. Haleluya, puji Tuhan. Di mana-mana saya melihat orang kemudian pasang pohon Natal, lilin, dan kemudian semua pernak-pernik, semua aksesoris. Ibu-ibu masak, ibu-ibu mempersiapkan semuanya buat kue, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak-bapak kemudian sibuk mencari bahan yang membantu istri, kemudian beli baju baru, membeli banyak hal, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik itu di rumah maupun di gereja maupun di persekutuan maupun di komunitas, dan itu membuat sukacita yang luar biasa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kemudian kita mengoreksi, apakah dalam sepanjang setahun lamanya ini kita benar-benar sudah membangun hubungan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan, atau jangan-jangan kita kemudian dalam relasi dengan Tuhan kita makin buruk, kita makin jatuh, atau jangan-jangan kemudian banyak hal yang kemudian menyakiti hati Tuhan dalam tahun 2023, sehingga kita tidak mengalami kemajuan rohani, kita tidak mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kita hanya biasa-biasa saja dari tahun ke tahun, dan setelah itu kita kemudian biasa ritual, ibadah segala macam, tetapi kita tidak mengalami pengalaman yang indah, kita tidak mengalami relasi yang indah di dalam Tuhan. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kemudian merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan pemulihan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa demikian? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting sekali. Banyak orang kemudian, saya mau tidak mengganggu, saya mau tidak merugikan orang lain. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi pikirannya mungkin hancur, mungkin harus diperbaiki. Telinganya, pendengarannya, penciumannya, bahkan mungkin perkataannya banyak menyakiti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal tersebut, indera kita, hidup kita,
bagian tubuh kita mungkin banyak melakukan dosa tapi secara tidak sadar, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengoreksi bersama-sama, dan kita bisa membangun pribadi kita, mempersiapkan menjelang selesainya akhir tahun ini dan siap masuk dalam tahun 2024. Maka kita bersama-sama mengoreksi diri kita, dan kita mau mengoreksi, kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Agar apa? Ada pemulihan, ada kebangkitan, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ya, apa itu? Yaitu kita membangun punya relasi yang intim dengan Tuhan. Mungkin selama tahun 2023 kita banyak bolong untuk doa dan puasa, kita banyak bolong untuk berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, kita banyak bolong untuk baca firman Tuhan dan renungan, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga saat teduh kita Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, dalam kelemahan kita daging ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang kemudian luput dari hal tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena kita perlu belajar memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu memperbaiki banyak hal di dalam diri kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dua cara untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Rusak karena apa? Karena dosa, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, karena itu, dosa itu bisa membuat kemudian hancur hubungan kita, dan kemudian bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, dan kemudian kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya ingin memberikan kepada kita dua cara untuk kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, apakah itu? Mari kita perhatikan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-64, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4, maka kita bisa melihat bahwa cara pertama untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan, ialah kita harus mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup memulihkan hubungan kita. Tidak ada hal, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada barang atau harta milik atau relasi apapun selain relasi dengan Tuhan, selain pada kuasa Tuhan yang mampu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara masih ingat cerita tentang, atau kemudian tulisan Alkitab tentang bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, yang memperbaiki siapa? Dia sendiri, yaitu pencipta langit dan bumi. Dia yang datang ke Adam dan Hawa. Dia jalan-jalan, dia cari Adam, kemana kamu? Kemudian Adam kemudian merasa malu karena matanya sudah terbuka, dan dia mengetahui bahwa dirinya telanjang. Itu artinya dia sudah makan buah yang Tuhan sudah larang, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus ingat itu, bahwa kita jatuh dalam dosa, rusak karena perbuatan kita. Dan inisiatif untuk pemulihan itu hanyalah ada satu-satunya pribadi. Siapa itu? Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan karena itu bersyukurlah kita menjadi pengikut Kristus, karena kita tepat pada pribadi yang tepat, bukan pada nabi yang salah, bukan pada pribadi yang salah, bukan pada paranormal, bukan pada dukun, bukan pada siapa-siapa, tetapi pada Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati, bukan kepada Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa? Karena banyak orang namanya Yesus di Filipina, di Argentina, di mana-mana, Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang di Spanyol, orang punya nama Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, saya mau katakan kepada siapa? Yaitu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, karena dia satu-satunya yang sanggup. Ayub 42 katakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu, termasuk memulihkan hubungan Bapak, Ibu dan Saudara dan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena rusaknya citra Allah dalam diri kita, maka kita harus memperbaikinya, Bapak Ibu dan Saudara. Dengan cara apa? Mengakui bahwa Yesus satu-satunya pribadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maksudnya apa ini? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara bertanya, waduh, apa maksudnya bahwa kita harus mengakui? Bukankah saya sudah percaya Tuhan Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen, memang dosa kita sudah diampuni, tetapi ada dosa-dosa yang kemudian kita perbuat setiap hari. Itu harus kemudian kita perbaiki. Kita harus melepaskan diri dari situ. Dengan cara apa? Dengan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya kasih gambaran buat kita, Bapak Ibu dan Saudara. Orang
Kalau sudah berada dalam kuasa Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus berada di bawah otoritas Dia, di bawah payung hukumnya, di bawah payung kebenarannya, di bawah payung perilaku Kristus dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dialah yang berotoritas, Dialah yang berkuasa atas diri kita. Kita tidak punya kuasa lain selain tunduk kepada Dia. Saya kasih gambaran, ketika Bapak Ibu dan Saudara kerja di satu perusahaan, maka di perusahaan itu pasti ada bosnya, ya kan? Nah, bosnya itulah yang kemudian punya kuasa untuk memberikan jadwal jam berapa yang kau bekerja, jam berapa yang kau pulang, kapan, apa yang menjadi job deskmu, kapan engkau kemudian harus terjun ke lapangan, apa yang kamu harus lakukan, kapan kamu meeting, segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, Dia yang punya hak, kan, termasuk kapan tanggal kita untuk gajian. Haleluya, puji Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu dan Saudara, karena apa? Karena di perusahaan itu Dialah yang memegang kuasa. Dan kita sebagai pegawainya, karyawannya, Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi karyawannya, itu harus tunduk pada aturan tersebut. Nah, kalau melawan, maka itu artinya Anda tidak berada di bawah kuasa dan otoritasnya. Nah, sama Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita di dalam Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya pribadi yang berotoritas, mampu memulihkan hubungan kita dengan dirinya, maka semua hidup kita, semua aturan hidup kita, semua norma hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, mata kita, penciuman kita, rasa kita, itu semua harus berada di dalam kuasa Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus bertanya sama Dia. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca akan isi hatinya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, orang kalau lagi jatuh cinta, penuh kasmaran Bapak Ibu dan Saudara, atau punya orang yang kita sayangi, sedikit-dikit kalau dia WhatsApp, kita pasti baca Bapak Ibu dan Saudara. Wih, dia hari ini lagi ngapain? Dia lagi di mana? Sama siapa? Sedang apa? Bapak Ibu dan Saudara, kita pasti kepo Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sama ketika kita di dalam Tuhan, kita ingin menyenangkan hatinya, kita menjadi kekasih Tuhan, maka kita harus belajar Bapak Ibu dan Saudara, membaca semua apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana membuat Dia makin cinta dengan kita, bagaimana membuat hatinya senang, bagaimana kemudian kita menjadi pengikutnya, menjadi cintanya Bapak Ibu dan Saudara, supaya apa? Dia merasa bahwa kita berada di bawah kuasa dan otoritas Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dari hal ini saya ingin katakan kepada kita semua, mari kita sama-sama koreksi, apakah hidup kita benar-benar sudah berada dalam otoritas Tuhan? Atau jangan-jangan kita berada di bawah otoritas pikiran kita, kemauan kita, amarah kita, nafsu kita, atau kita berada di bawah kehendak atau kendali setan, atau kendali kuasa kegelapan, atau hal-hal yang lain, atau mungkin keinginan, atau kemudian keinginan untuk flexing, keinginan untuk memperlihatkan bahwa saya juga orang yang berada. Bapak Ibu dan Saudara, semua itu mungkin benar adanya, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita dikendalikan oleh nafsu kita, kita dikendalikan oleh pikiran kita, mata kita, penciuman kita, perkataan kita, dan kita tidak dibawa kendali daripada Tuhan. Hari ini saya katakan kepada kita semua, dari tanggal 1 Januari sampai detik ini, mungkin kita perlu menyimak, mereview kembali, kira-kira apa yang saya sudah perbuat yang membuat hati Tuhan sakit, sehingga hari ini saya kok begitu merasa belum ada sukacita yang luar biasa, tidak mengalami damai sejahtera. Karena di dalam hidup kita mungkin saja atau bisa saja ada hal yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, dan Tuhan katakan, tunggu dulu, kau Joseph, tunggu dulu, aku tidak akan memberkati engkau hari ini. Karena apa? Engkau belum menyelesaikan masalahmu di masa lalu, engkau belum menyelesaikan dosamu di masa lalu. Dan hari ini saya katakan kepada kita semua, kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan agar kita pulih. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Dia, sadar secara sadar
bahwa hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan hidup kita, memulihkan kita untuk kemudian kita berkembali memiliki hubungan yang intim, berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Karena apa? Dia yang pemilik segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Dia ada Allah yang luar biasa. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita bisa melihat bagaimana pembuktian bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatasi oleh apapun. Bahkan tidak ada yang mampu menghalangi. Bahkan dikatakan di bagian kebenaran firman Tuhan bahwa keajaiban Tuhan itu tidak pernah terlihat, tidak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia, belum pernah didengar, belum pernah dikecap. Karena apa? Dia memang luar biasa, selalu di luar akal pikiran kita, selalu tak terdapat terprediksi. Karena apa? Dia Tuhan yang berkuasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari situ ayat pertama sampai ayat yang keempat kita bisa melihat bagaimana Yesaya mengalami pengalaman luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia bisa melihat bahwa bagaimana cara tuh memulihkan hubungan dengan Dia, yaitu bahwa mengagumi kuasanya, mengagumi keperkasaannya. Kemudian kita juga harus bisa mengakui Dia sebagai pemilik tunggal langit dan bumi. Bukan Allah-Allah yang lain, bukan sesembahan yang lain, tetapi hanya pada Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, belajarlah setiap saat berada di dalam otoritas Tuhan, supaya hidupmu dalam kendali Tuhan, bukan dengan kendali kemauan, emosi, amarahmu, keinginanmu yang berlebihan, Bapak, Ibu, dan tidak. Dan hari ini kembali pada hal tersebut. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang sangat penting sekali, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita ketahui bahwa bagaimana cara kita untuk kemudian pulih hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita harus mau datang memohon akan pengampunan serta kelepasan di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemulihan itu bukan hanya pekerjaan Tuhan saja, tetapi harus ada respon dari pribadi kita. Dengan apa? Dengan mengakui dosa-dosa kita, dengan memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang begitu sombong, banyak orang begitu angkuh, begitu tidak mau mengakui dosanya, bahkan mengingatnya saja tidak. Mengapa demikian? Karena dia belum dijamah hatinya, karena hidupnya tidak di bawah otoritas, sehingga dia tidak mau mengakui dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang berani mengakui dosanya, itu artinya dia ingin belajar, dia ingin belajar mengubah hidupnya, berada di bawah otoritas Tuhan, dan Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Karena dengan pengakuan dosa, maka Tuhan ingin supaya hidup kita dikembalikan dari jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus, kembali kepada jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beragama itu penting sebagai tanda kita, ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi ketika kita beragama, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu kita tidak menjadi berkat, hidup kita tidak berubah, karakter kita tidak berubah, hidup masa depan kita kemudian tidak ada sukacita, damai sejahtera, maka saya mengatakan kepada kita semua, percuma Anda dan saya beragama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena beragama tanpa ada pemulihan, maka itu sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bagaimana kitab Yesaya memaparkan pengakuan dosa, di mana banyak bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi menyebut nama Tuhan, mereka tidak lagi datang memuji nama Tuhan. Tempat kudus Tuhan kemudian hancur karena dosa mereka, karena mereka tidak lagi memanggil nama Tuhan, tidak lagi berada di dalam ketetapan Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya, sehingga apa yang terjadi ayat yang 10 ketika kita perhatikan, murka Tuhan meluap atas mereka, dan apa yang terjadi? Mereka kehilangan, mereka rusak, kehilangan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya mengatakan kepada kita semua, orang kalau sudah kehilangan cinta, kehilangan sayang, kehilangan perhatian, maka orang yang disayang, orang yang diperhatikan tidak akan menjadi prioritasnya. Tapi hari ini saya katakan kepada kita semua, kalau kita ingin menjadi prioritasnya Tuhan, kita ingin dibaharui, kita ingin disayang Tuhan, kita ingin melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Semerah apapun dosamu,
Tuhan akan memutihkannya seperti salju, Bapak Ibu dan Saudara. Suatu saat saya menceritakan satu hal, saya komen di satu tempat, Bapak Ibu dan Saudara, dan saya katakan dalam satu kasus saya memberikan komentar bahwa semerah apapun dosamu, maka Tuhan pasti akan memutihkannya seputih salju, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ada orang yang mengatakan, dan itu anak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, maksudnya itu orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara. Dia katakan, saya tidak percaya dengan kata-kata itu. Saya katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi? Saya hanya katakan, itu keputusanmu, dan itu bagaimana engkau memahaminya, itu terserah pada dirimu. Saya tahu bahwa engkau sudah mengerti firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kelepasan Tuhan, bagaimana pemulihan Tuhan terjadi luar biasa. Bahkan orang tidak sanggup untuk melawan bagaimana cara Tuhan kalau kita mau bertobat, mengakui dosa-dosa kita. Saya mau katakan kepada kita semua, sebejat apapun, sesulit apapun engkau meninggalkan dosamu, tapi ketika engkau mengakuinya dan belajar berkomitmen, berkonsisten untuk meninggalkan semua itu dan mau hidup dibaharui di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan akan menjadi begitu indah, penuh cinta, kasih sayang, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya katakan orang-orang tersebut akan dipulihkan. Kalau kita baca ayat yang ke-8, ayat yang ke-5 maksudnya sampai ayat yang ke-12, kita bisa melihat bagaimana pengakuan dosa yang begitu luar biasa dipaparkan oleh Yesaya. Dan itu tujuannya apa? Supaya kita belajar mengakui dosa kita dengan Tuhan. Setelah itu memohon pengampunan. Ayat 11 sampai 12 begitu luar biasanya kitab Yesaya menuliskan bagaimana usaha mereka untuk memohon, bertalu-talu memohon supaya Tuhan kembali memandang mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Seakan-akan di awal tidak ada pemulihan lagi, tidak ada jawaban. Bahkan mungkin Yesaya juga ikut putus asa, tapi Tuhan memulihkan mereka luar biasa. Ketika Tuhan kemudian kembali memandang mereka, anugerah Tuhan nyata dalam hidup mereka ketika mereka mengakui dosanya dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin katakan kepada kita semua, suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, pulihkan hidupmu di dalam Tuhan dengan memohon, berada di dalam otoritasnya, berada di dalam naungan sayapnya, dan kemudian mengakui dosamu, lalu tinggalkan itu, dan kemudian memohon pengampunan pada Tuhan, karena dengan pengampunan akan membawa keselamatan buat dirimu, buat keluargamu, buat anakmu, buat istrimu, buat suamimu, buat mertuamu, buat besanmu, buat semua anggota keluargamu. Jika engkau dan seisi rumahmu mau beribadah kepada Tuhan di dalam pemulihan yang luar biasa. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengatakan kepada kita semua, jika Bapak, Ibu, dan Saudara mau mengakui dosa, memohon pengampunan Tuhan, keselamatan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan limpahkan. Suara sahabat Kroci, mari kita sama-sama renungkan. Saya berikan kesempatan kepada kita sejenak untuk merenungkan kira-kira apa dosa kita selama ini. Adakah sesuatu yang kita ingat kemudian kita melakukannya? Mungkin kita sudah menyakiti istri, mungkin kita menyakiti hati suami, menyakiti hati anak, menyakiti hati orang tua, menyakiti besanmu, menyakiti mertuamu. Engkau tengkar setiap hari, bahkan engkau tidak mau ngomong. Satu gereja engkau tidak mau saling berbicara satu dengan yang di antara pelayan-pelayan Tuhan, di antara sesama pendeta, di antara sesama pengerja, di antara sesama majelis dan siapapun itu. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, jika engkau kemudian memohon, mengakui dosamu, memperbaiki hidupmu dengan pengakuan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah hatimu, menyentuh hatimu, dan engkau akan dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Pelayananmu, keluargamu, usahamu, tokomu, apapun bisnismu, apapun pekerjaanmu, apapun ikut sekolahmu dan kuliahmu, engkau Tuhan akan pulihkan begitu luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa di balik semua itu karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi yang kita tahu adalah Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena apa? Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ayub ngomong itu ketika dia tepat
terpojok, ketika dia hancur berantakan, ketika dia tidak punya pengharapan lagi secara pandangan manusia, tapi dia terlalu mengatakan, aku tahu engkau sanggup. Dia hanya datang sama Tuhan karena dia hidupnya ingin berada di bawah otoritas Tuhan, dan Tuhan ingin supaya Tuhan hidupnya bisa berkomunikasi kembali dalam cinta kasih sayang dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan pulihkan dia. Dia akui semua dosanya, dia kemudian belajar untuk mengakui dosa anak-anaknya, dosa istrinya, temannya, dan semua, dan dia memulih ke Tuhan, pulihkan hubungannya baik dengan rekannya, dengan saudaranya, dan semua Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan anugerahkan sesuatu yang luar biasa. Di masa tuanya dia punya anak-anak yang tercantik di seluruh negeri, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Ada berkat yang luar biasa yang tak pernah terpikirkan. Kalau hari ini engkau jatuh tapi engkau mau bangun, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu tanpa ada satupun kuasa yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan. Karena jika Tuhan sudah berkehendak, maka tak ada satupun kuasa yang sanggup untuk melawannya. Hari ini, saudara sahabat Koci dimanapun Anda berada, buka hatimu, renungkan, koreksi dirimu. Mungkin perkataanmu selama ini selalu menyakiti, nyelekit di hati teman-temanmu, di hati keluargamu, di hati anak-anakmu. Mungkin pikiranmu selalu curigation, mungkin tingkah lakumu selalu membuat onar dan tidak menjadi suatu berkat. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, akui Tuhan dalam hidupmu sebagai otoritas Tuhan dalam hidupmu yang berkuasa. Minta Tuhan berotoritas dalam hati dan pikiranmu, dalam tubuh, jiwa, dan rohmu, dan akui semua dosamu serta memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami ucap syukur Engkau telah menolong kami. Kami bisa memahami bagian penggunaan firman Tuhan. Begitu dahsyatnya Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami bisa dipulihkan bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap pergumulan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan, pulihkan. Dan yang bergumul dengan persoalan masalah, Tuhan bukakan jalan solusi yang terbaik Tuhan. Kami ingin melihat kuasa Tuhan. Kami masuk dalam bulan Desember ingin merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini saya katakan, saya ingin mengajak kepada semua jemaat Tuhan, akui dosa di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, semua pengakuan kami ini mohon Tuhan dengarkan dan layakkan kami untuk membawa semua pergumulan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Lenji Giong yang saat ini ada di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan kesehatannya, dan Tuhan yang punya kehendak yang luar biasa. Berkati juga Tuhan dengan adik kami Gerald, Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga dengan Ibu Yohana yang saat ini ada di rumah sakit di Kalimantan Timur, Tuhan tolong jamah pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jiwa-jiwa Tuhan terus tambahkan buat kami Tuhan. Terima kasih, berkati pelayanan ini, semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, terus dukung pelayanan ini dengan like, subscribe, dan juga komen. Bapak Ibu dan Saudara, sharekan kepada teman-teman, dan biarlah kiranya kemurahan Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita, dan bisa menyampaikan pokok doa lewat 085314483419. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Beshem Hamashiach. Haleluya.